Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar tema 7 peristiwa dalam kehidupan, subtema 1 peristiwa kebangsaan masa penjajahan, pembelajaran 2. Mari kita belajar bersama-sama ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, menjelaskan peristiwa-peristiwa di masa pemerintahan kolonial Inggris dan Belanda. Yang kedua, menjelaskan perubahan wujud benda. Dan yang ketiga, mengenal dan menyanyikan lagu wajib. Pada pembelajaran sebelumnya, masih ingatkah kamu yaitu tentang peristiwa kedatangan bangsa Barat? Ya, mereka datang ke Indonesia ingin menguasai segala hasil bumi yang ada di Indonesia, karena Indonesia itu negara yang sangat subur. Mereka juga mempunyai faktor-faktor pendorong, diantaranya gold, yaitu mencari kekayaan, gospel, menyebarkan agama, dan glory, mencari kejayaan, yang sering kita kenal dengan 3G atau 3G, yaitu gold, gospel, and glory. Nah, yang keempat juga ada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mereka kapal-kapalnya sangat canggih ya, bisa mengarungi lautan ataupun samudra. Maka mereka dengan mudahnya datang ke Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Inggris. Mereka datang ke Indonesia membentuk sebuah pemerintahan kolonial ya anak-anak. Nah, setelah berhasil menguasai Indonesia, pemerintah Inggris kemudian mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai letnan gubernur di Indonesia. Raffles memulai tugasnya pada tanggal 19 Oktober 1811. Ada 3 kebijakan yang dia buat, yaitu kebijakan di bidang ilmu pengetahuan, kebijakan di bidang ekonomi, dan kebijakan di bidang pemerintahan, pengadilan, dan sosial. Pada bidang ilmu pengetahuan, Raffles itu mengundang ahli pengetahuan untuk mengadakan penelitian di Indonesia. Menemukan bunga Rafflesia arnoldii yang sering kita sebut dengan bunga bangkai, menulis buku History of Java, dan merintis pembangunan Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Bogor yang kita kenal juga sampai sekarang ya sebagai kebun biologi yang mengoleksi berbagai jenis tanaman di Indonesia, bahkan dari berbagai penjuru dunia. Kebijakan yang kedua yaitu di bidang ekonomi. Kontingenten penyerahan hasil bumi diganti sistem sewa tanah atau land rent. Semua tanah dianggap milik negara, petani harus membayar pajak. Hal itulah yang sangat memberatkan petani-petani kita waktu itu ya. Kebijakan yang ketiga adalah kebijakan di bidang pemerintahan, pengadilan, dan sosial. Pulau Jawa dibagi menjadi 16 keresidenan, termasuk Yogyakarta dan Surakarta. Setiap keresidenan itu dipimpin oleh seorang residen. Setiap keresidenan mempunyai badan pengadilan, melarang perdagangan budak. Selanjutnya adalah peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Mereka mendirikan persatuan perdagangan yang disebut dengan VOC pada tanggal 20 Maret 1602. Tujuan dari VOC adalah menguasai pelabuhan-pelabuhan yang penting, menguasai kerajaan-kerajaan Indonesia, melaksanakan monopoli perdagangan rempah-rempah. Nah, pada abad ke-18 kejayaan VOC mulai merosot. Adanya faktor internal dan faktor eksternal. Ya, faktor internal diantaranya adalah banyak pegawai VOC melakukan korupsi dan sulitnya melakukan pengawasan terhadap daerah penguasaan VOC yang sangat luas. Dan faktor eksternalnya adalah meletusnya revolusi Prancis menyebabkan Belanda jatuh ke tangan Prancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte. Yang kedua, penentangan oleh rakyat Indonesia terhadap VOC dalam bentuk peperangan yang banyak menyedot pembiayaan dan tenaga. Pada tanggal 15 Januari 1808,
Herman W. Daendels menerima kekuasaan dari Gubernur Jenderal Wace. Daendels dibebani tugas mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris karena Inggris telah menguasai daerah kekuasaan VOC di Sumatera, Ambon, dan Banda. Langkah-langkah yang ditempuh Daendels antara lain meningkatkan jumlah tentara dari suku bangsa di Indonesia, membangun pabrik senjata Semarang dan Surabaya, membangun pangkalan armada di Anyer dan Ujung Kulon, membangun jalan raya ke Anyer hingga Panarukan sepanjang kurang lebih 1.100 km, membangun benteng-benteng pertahanan. Daendels juga menerapkan sistem kerja paksa atau rodi. Ya, Daendels juga melakukan berbagai usaha untuk mengumpulkan dana dalam menghadapi Inggris, antara lain mengadakan penyerahan hasil bumi, memaksa rakyat menjual hasil buminya kepada pemerintah Belanda dengan harga yang sangat murah, mewajibkan rakyat Priangan untuk menanam kopi dan menjual tanah-tanahnya. Kita akan beralih ke perubahan wujud zat. Kamu perhatikan gambar segitiga lalu perubahan wujud zat. Yang panah merah itu memerlukan kalor dan yang warna kuning adalah melepas kalor. Ya, jadi seperti segitiga ya, dimana benda padat menjadi gas yang disebut dengan menyublim, dari gas ke padat disebut kristal atau mengkristal, dari benda padat ke cair disebut mencair, atau sebaliknya dari cair ke padat disebut membeku. Dan perubahan wujud dari cair ke gas disebut menguap, sedangkan dari gas ke cair disebut mengembun. Berikut ini adalah contoh dari perubahan wujud benda, yaitu yang pertama adalah membeku, perubahan wujud benda cair menjadi benda padat, contohnya air menjadi es. Mencair, perubahan wujud benda padat menjadi benda cair, contohnya es yang mencair. Menguap, perubahan wujud benda cair menjadi gas, contohnya air yang mendidih saat dimasak. Mengembun, perubahan wujud benda gas menjadi cair, contohnya embun pada pagi hari, gumpalan awan yang kemudian berubah menjadi hujan. Menyublim, perubahan wujud benda padat menjadi gas, contohnya kamper yang ada di dalam lemari. Lama-lama ia akan habis, ya. Yang selanjutnya adalah mengkristal, perubahan wujud benda gas menjadi padat, contohnya uap menjadi salju. Tahukah kalian apa itu lagu wajib? Iya, lagu wajib itu salah satunya dinyanyikan oleh seorang siswa atau beramai-ramai, atau tidak oleh siswa pun bisa ya. Lagu wajib itu dipelajari dalam rangka menanamkan rasa cinta tanah air, menghargai jasa pahlawan, dan membakar semangat perjuangan agar selalu menyala. Nah, seperti tadi kita belajar tentang peristiwa-peristiwa di masa dahulu ya, tentang pemerintahan kolonial Belanda, kolonial Inggris, bagaimana memperlakukan kita dengan tidak baik. Nah, maka kita harus menghargai jasa para pejuang kita ya, atau para pahlawan kita yang telah memperjuangkan Indonesia merdeka, terbebas dari penjajah. Ciri-ciri lagu wajib diantaranya adalah lirik lagu menanamkan cinta tanah air, kepahlawanan, nasionalisme, serta rela berkorban demi bangsa dan negara. Biasanya lagu wajib menggunakan irama yang penuh semangat atau berupa himne. Lagu-lagu wajib diajarkan, dipelajari, dan dihayati sesuai dengan maksud dan tujuan yang terkandung di dalamnya. Nah, nanti di akhir pembelajaran kamu berlatih bernyanyi ya. Bernyanyi Rayan Pulang Kelapa dengan Birama 4/4 ciptaan Ismail Marzuki. Pasti kalian sudah bisa semua. Nanti kalian di akhir pembelajaran kalian coba bernyanyi lagi, ibu tampilkan videonya ya. Kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama,
bangsa Eropa demi mewujudkan semboyan 3G yaitu Gold, Gospel, and Glory, mereka membentuk pemerintahan kolonial di Indonesia. Yang kedua, pemerintahan pada masa Inggris dan Belanda sangat merugikan bangsa Indonesia karena rakyat Indonesia diperlakukan semena-mena. Yang ketiga, perubahan wujud benda diantaranya adalah mencair, membeku, mengembun, menguap, menyublim, dan mengkristal. Yang keempat, lagu wajib dinyanyikan oleh siswa untuk menanamkan rasa cinta tanah air dan menghargai perjuangan pejuang bangsa Indonesia. Latihan hari ini adalah 1. Sebutkan 3 kebijakan Raffles dalam bidang ilmu pengetahuan. 2. Gambarlah segitiga alur perubahan wujud benda. 3. Jelaskan perbedaan peristiwa membeku dan mencair dan berikan contohnya. 4. Mengapa siswa harus mempelajari dan menyanyikan lagu wajib? Yang kelima, sebutkan 3 judul lagu wajib yang kalian ketahui. Nanti tugasnya kirim ke classroom, foto yang jelas, dan tulisannya harus rapi ya. Sekian pembelajaran hari ini. Nanti di akhir video pembelajaran ini Ibu tampilkan lagu Rayuan Pulau Kelapa. Nanti kamu hafalkan ya. Nanti kalau sudah hafal dan sudah tahu liriknya, silahkan kalian buat video menyanyikan lagu tersebut dan bisa kirim ke WA ataupun kirim ke classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang